Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Ikom Eksekutif. Kali ini kami akan membahas sebuah teori yang ada hubungannya dengan ilmu komunikasi. Teori apakah itu? Yakni teori pengelolaan ketidakpastian dan kecemasan. Untuk pembahasan yang pertama, yakni definisi dari teori tersebut. Untuk selengkapnya, simak video berikut. Teori pengelolaan ketidakpastian dan kecemasan merupakan teori yang tergolong dalam lingkup tradisi sosiopsikologis. Jika dikaji dalam teori komunikasi, teori ini termasuk ranah percakapan. Bila didefinisikan, teori pengelolaan ketidakpastian dan kecemasan merupakan teori yang menjelaskan bagaimana caranya mengurangi ketidakpastian, keraguan, dan kecemasan dalam percakapan. Teori anxiety dan uncertainty management pertama kali dikemukakan oleh William B. Goodikins pada tahun 1995. Teori ini adalah teori yang didasarkan pada teori uncertainty reduction yang dikemukakan oleh Berger and Calabrese pada tahun 1974. Nah, ada perbedaan di antara ketidakpastian dan kecemasan. Ketidakpastian menekankan pada aspek kognitif yang mengarah pada pikiran, sementara kecemasan menekankan pada aspek emosi atau berkata. William dan para koleganya telah memperluas karya Berger, terutama dalam cara-cara penting ketidakpastian dan kecemasan dalam situasi interkultural. Nah, di sini mereka menekankan bahwa sebenarnya setiap kebudayaan itu memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi ketidakpastian dan kecemasan, namun dengan cara mereka masing-masing. Perbedaan dapat dijelaskan melalui dua konsep kebudayaan, yaitu kebudayaan konteks tinggi dan kebudayaan konteks rendah. Kebudayaan konteks tinggi menekankan untuk melihat sebuah peristiwa secara keseluruhan, sedangkan dalam kebudayaan konteks rendah lebih menekankan untuk melihat pada isi pesan verbal melalui hal-hal yang terlihat lebih jelas. Ada asumsi dalam teori uncertainty management. Yang pertama, ketika seseorang mengalami ketidakpastian dalam latar belakang personal, di situasi ini kita merasakan bahwa kita akan merasakan tidak pasti dan bahkan cemas dengan orang yang baru kita kenal. Yang kedua adalah asumsi di mana ketidakpastian merupakan suatu hal yang tidak mengenakan. Contohnya, saat kita berada di situasi di mana kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, di situ kita akan merasa tidak pasti. Tetapi saat kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kita akan menurunkan rasa ketidakpastian itu. Yang ketiga adalah ketika orang asing bertemu. Ketika orang asing bertemu, mereka akan lebih fokus untuk menurunkan ketidakpastian atau meningkatkan prediktibilitas mereka. Untuk mengurangi rasa ketidakpastian ini, mereka bisa menanyakan atau mencari informasi tentang lingkungan atau orang di sekitar mereka, sehingga mereka dapat lebih nyaman untuk berinteraksi. Nah, di sini key konsep ada dua, kecemasan atau anxiety dan juga adaptasi. Yang pertama,
Kecemasan atau anxiety adalah saat seseorang mengkhawatirkan sesuatu yang bakal terjadi di masa depan atau yang terjadi selanjutnya. Padahal mungkin yang terjadi selanjutnya itu tidak membahayakan atau mencelakakan dirinya. Yang kedua, adaptasi adalah ketika seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya bertemu dengan orang yang baru kita kenal. Yang pertama, pastinya akan ada rasa cemas dan akan ada rasa canggung menghadapi orang yang baru kita kenal. Karena kenapa? Karena baru pertama kalinya kita bertemu dengan orang tersebut. Kenapa ada kedua rasa tersebut? Karena kita di situ baru pertama kali bertemu dengan orang itu, pasti akan ada rasa cemas dan canggung menghadapi orang yang baru kita kenal. Seperti kita harus menjaga sopan santun dan juga kita harus menjaga cara bahasa kita terhadap orang yang baru kita kenal. Nah, di sini bagaimana sih saya memanage kecemasan dan juga kegugupan di depan orang yang baru kita kenal? Yang pertama, saya harus saya harus menilai atau melihat karakter orang itu seperti apa dan juga bagaimana gaya bahasa yang diucapkan oleh orang yang baru kita kenal tersebut, supaya kenapa nantinya nggak akan ada yang tersinggung oleh ucapan satu atau dengan yang lainnya. Dan juga saya harus menyesuaikan gaya bahasa atau gaya bicara saya di depan orang yang baru kita kenal tersebut, supaya nantinya tidak akan ada lagi kecanggungan antara saya dengan orang itu. Perkenalkan, nama saya Frida Rizka Hazar, saya dari kelas 2 IKOMC, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ketidakcemasan dan ketidakpastian. Ketidakpastian adalah ketidakmampuan mendeskripsikan atau menjelaskan perilaku, perasaan, atau sikap seseorang. Sedangkan kecemasan merujuk pada perasaan rasa khawatir, takut, gelisah pada suatu hal yang belum terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman pribadi saya tentang ketidakpastian dan kecemasan. Ketidakpastian dan kecemasan yang pernah saya alami adalah terjadi pada tahun lalu, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2019. Pada saat itu saya menerima telepon untuk mengikuti sebuah interview di salah satu hotel ternama di Bandung. Saya yang tahun lalu adalah seorang fresh graduate dari SMK dengan jurusan akuntansi, mendapatkan kabar kalau saya harus mengikuti interview dari sebuah hotel ternama. Saya merasa senang juga merasa khawatir. Kenapa saya khawatir? Karena pertama, saya belum punya pengalaman bekerja, saya tidak tahu interview itu seperti apa, dan terlebih saya tidak tahu basic hotel itu seperti apa, saya tidak tahu tentang hotel lebih dalamnya seperti apa. Satu minggu adalah waktu yang diberikan perusahaan untuk saya mempersiapkan segala sesuatu tentang interview saya nanti. Hari-hari menjelang interview, saya sangat-sangat cemas, saya khawatir, saya memikirkan banyak hal tentang bagaimana saya interview nanti, apakah akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa Inggris adalah salah satu kelemahan saya. Dan hal yang saya sangat cemaskan adalah siapa dan bagaimana orang yang akan menginterview saya. Saya sangat-sangat mengkhawatirkan kemampuan saya takut salah menjawab, saya takut tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Namun, bagaimanapun kecemasan dan ketidakpastian yang saya rasakan, saya tahu mau tidak mau saya harus tetap menjalani interview itu. Nah,
Salah satu cara saya memanage ketidakpastian dan kecemasan yang saya alami, pertama, saya mencari tahu segala sesuatu tentang perusahaan karena tidak mungkin dong saya melakukan interview terhadap perusahaan tersebut tapi saya tidak tahu tentang perusahaan tersebut. Mau tidak mau dan pasti saya harus tahu tentang perusahaan tersebut. Yang kedua, saya juga mencari tahu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika interview. Saya mempelajari bagaimana sikap dan perilaku yang baik ketika interview, dan saya juga membaca dari berbagai sumber bagaimana interview yang baik menggunakan bahasa Inggris. Jadi itulah beberapa salah satu cara bagaimana saya memanage ketidakpastian dan kecemasan yang saya alami, dan betul setelah saya melakukan hal tersebut saya menjadi lebih mampu, saya menjadi lebih pede untuk menghadapi interview tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Untuk pengalaman pribadi terhadap teori ketidakpastian dan kecemasan, dulu pernah waktu pertama kali masuk kampus dimana kita harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru, orang-orang yang baru, karakter yang baru, suasana yang baru. Terlebih kalau misalkan kan saya masuk kelas C, kelas sore, kelas malam tuh karyawan biasanya. Nah, ada yang umurnya udah agak tua, ada yang lebih muda, pola pikirnya pasti berbeda dan kita harus bisa beradaptasi. Sedangkan di saat itu saya merasa ketidakpastian dan dalam siklon saya gak mau berkumpul sama mereka. Tetapi karena kita harus merasakan kepastian, kalau misalnya tidak, kita nggak akan punya teman dan tidak akan bisa berkomunikasi dengan mereka. Sehingga saya mencoba melalui komunikasi antar pribadi sama teman-teman, mencoba untuk berpola pikir yang sama atau bertukar pola pikir, terus lebih sering berinteraksi, maka saya memiliki kepastian dan menurunkan ketidakpastian sehingga tidak lagi mendapatkan ketidakpastian. Halo good people, saya Tiagus Muhammad Rifali dari kelas 2 Ikum C. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya mengenai materi yang tadi dibahas. Jadi pengalaman pribadi saya adalah waktu pertama kali saya akan melaksanakan proses interview. Pada saat itu saya merasa was-was, merasa panik karena saya tidak tahu orang seperti apa gitu yang akan saya temui nantinya. Sehingga dari situ untuk meminimalisir kecemasan gitu yang ada di diri saya akhirnya mempersiapkan diri saya gitu, dengan menonton video tips saat proses interview, terus membaca-baca mengenai pekerjaan yang nantinya saya akan tuju gitu. Sehingga saya itu berusaha untuk mempersiapkan diri saya gitu agar rasa kecemasan itu bisa terminimalisir. Nah, dengan begitu saya mampu mengatasi kecemasan dan ketidakpastian pada saat proses interview dan pada saat bertemu dengan orang yang baru gitu ya, ini HRD-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panjidrian Tamaan Bari. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya bertemu dengan orang baru. Oke, saya pribadi orangnya kan suka bercanda. Jadi kalau bertemu orang baru beda ya. Saya lebih diem. Diem tuh artian diem tuh saya melihat situasi sama orang itu tersebut. Soalnya saya melihat orang itu apakah bisa diajak bercanda, apa orangnya serius. Jadi kan beda-beda tiap orang. Jadi saya terkesan diam untuk melihat itu. Udah gitu, saya lanjut dengan misalnya orang itu serius, oh ya udah berarti kita juga harus serius, gak bisa diajak ini, soalnya takutnya kesinggung. Kalau dia bisa diajak bercanda atau orangnya gampang bercandaan gitulah, gampang heureuy kalau bahasa Sundanya, baru kita ngeluarin jokes atau bercandaan.
kalau dia ngebalas jokes lagi terus atau nggak ketawa, nah kan chemistry-nya udah dapat nih satu frekuensi, baru di situ saya ngobrol perkenalan, namanya siapa, dari mana, bla 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 gitu. Saran dari saya, kalau kita pertama bertemu dengan orang baru, usahain jangan membahas topik-topik yang menyinggung misalnya ras, agama, sama suku. Misalnya dia dari Papua nih, kita tiba-tiba nyinggung bahas tentang kenapa sih Papua kulitnya pada hitam, jangan. Terus kita beda agama, kita nyinggung masalah agama, dia Kristen misalnya, saya Islam, kenapa sih Tuhan lo gini 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 gini, usahain jangan. Karena kesan pertama adalah penilaian pertama mereka soal kita, kesan pertamanya aja jelek, apalagi kesananya gitu. Jadi usahain jangan membahas topik-topik yang menyinggung. Sekian dari saya, Panji. Terima kasih. Assalamualaikum.